Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Teknik Industri dengan saya Aldurnia Sarami Serinda, NIM 2301 03065, dan ini teman saya. Dan saya Muhammad Binta Albanik dengan nomor NIM 2301030881. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum yang berkeadilan, yang dimana latar belakangnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pem. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Jadi teman-teman, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan pondasi penting dalam menjaga integritas sebuah sistem hukum. Keadilan adalah prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam setiap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Penegakan hukum yang berkeadilan menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan statusnya, diperlukan dengan sama di hadapan hukum. Dalam konteks ini, keadilan mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, keadilan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan. Ini berarti tidak ada diskriminasi atau hambatan yang tidak adil dalam mengakses keadilan. Selain itu, keadilan juga mencakup perlakuan yang adil dan proporsional dalam proses hukum, di mana setiap langkah yang diambil oleh lembaga penegak hukum didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, serta prinsip-prinsip moral yang mengedepankan kebenaran dan kemanusiaan. Penegakan hukum yang berkeadilan ini juga membutuhkan transparansi yang tinggi dari lembaga-lembaga penegak hukum. Ini berarti bahwa proses hukum harus terbuka untuk pemeriksaan publik dan lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Tanpa transparansi, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi akan semakin meningkat atau merajalela, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap instruksi hukum. Secara keseluruhan, penegakan hukum yang berkeadilan adalah pondasi bagi sebuah masyarakat yang demokratis dan beradab. Hanya dengan menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam setiap akses sistem hukum, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa mereka akan diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Berikutnya yaitu penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Membedakan penegakan hukum menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu total enforcement, merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum-hukum pidana substansif. Yang kedua yaitu full enforcement. Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of not enforcement. Dalam penegakan hukum ini, para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu actual enforcement. Menurut Joseph Goldstein, full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personel, alat-alat, dana, dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan distraction, dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Teori negara hukum dari Kernwood ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Artinya, negara bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, dan kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat didefinisikan. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini dapat didefinisikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pertimbangannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat, yakni penegakan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana. Kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu KUHAP. Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara atau PT-UN. Selain itu, ada juga peradilan yang bersifatnya ad hoc. Misalnya, peradilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Akan menjelaskan tentang alasan diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi sebelum itu kita perlu tahu lebih dahulu apa sih seluk-beluk atau awalnya itu. Jadi dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif. Namun beberapa hal masih tersisa mengenai penegakan hukum ini. Hampir setiap hari media massa seperti elektronik, dari mulai handphone, televisi, radio, dan media cetak seperti koran atau majalah menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum ini adalah seperti perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara. Siapa lagi kalau bukan pemerintah. Nah, contohnya ini banyak sekali. Udah jelaskan di berita-berita di televisi juga, seperti ada praktik KKN, ada suap juga, perilaku premanisme, dan juga korupsi di mana-mana. Seperti kita tahu sendiri, korupsi yang kemarin ini memang banyak sekali. Lalu tidak hanya dari oknum negara juga, ada juga potensi konflik dan kekerasan sosial di antara masyarakat, seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lainnya. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan ini perlu tentunya ditangani secara tuntas. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas, dan pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan banyak pertanyaan di pikiran kita, bukan? Jadi mungkin itu saja gambaran dari alasan mengapa sih kok kita harus tahu kenapa sih kok diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Karena memang sangat penting keadilan ini di negara kita gitu. Jadi perlu banget penegakan hukum ini harus memang betul-betul adil diadakan di negara kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Mungkin kami mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.